Warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran. Semoga hari ini kalian tetap selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, minggu ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Muhammadiyah. Kalian bisa membaca di buku Kemuhammadiyahan halaman 28. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat Muhammadiyah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa sih dasar kegiatan Muhammadiyah itu, bagaimana Muhammadiyah ada di lingkungan kita. Hari ini kita akan membahas apa sebenarnya sifat-sifat Muhammadiyah. Kita sebagai anggota Muhammadiyah harus paham dan harus mengamalkan sifat-sifat Muhammadiyah. Ada 10 sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi, semua amal, semua perbuatan, semua perjuangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan anggota Muhammadiyah, tujuan akhirnya adalah perdamaian dan kesejahteraan. Perdamaian dan kesejahteraan siapa? Perdamaian dan kesejahteraan kita semuanya. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Memperbanyak kawan. Memperbanyak kawan. Kalian punya teman bukan? Nah, Muhammadiyah harus selalu memperbanyak kawan. Kalian semuanya harus selalu rajin-rajin. Kalau misalnya ada teman baru, diajak berteman, diajak berkawan. Jangan malah memperbanyak musuh. Kemudian mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah apa? Kalian masih ingat? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat Islam. Nah, itu sifat Muhammadiyah yang kedua. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Lapang dada, luas pandangannya, artinya apa? Legowo, lapang dada, enggak tidak sebentar-sebentar emosi. Kemudian pandangannya juga sempit, senang menyalahkan orang lain. Nah, sifat Muhammadiyah yang ketiga, lapang dada, luas pandangan, tapi tetap memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat adalah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Bersifat keagamaan sudah pasti. Muhammadiyah berlandaskan ajaran agama Islam dan kemasyarakatan. Sebagai anggota Muhammadiyah, kita harus selalu hidup dengan masyarakat, tidak berkelompok sendiri, tidak hidup sendiri, egois, gak mau temenan, tidak mau menyapa tetangga, tidak mau bermain dengan tetangga. Nah, itu tidak sesuai dengan sifat Muhammadiyah. Itu tadi 4, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Negara yang sah. Kita hidup di mana? Di negara Indonesia. Karena kita hidup di negara Indonesia, maka kita harus mematuhi semua aturan, hukum, undang-undang yang ada di negara Indonesia. Jadi misalnya ada peraturan tentang
Kalau berkendara harus memakai helm. Nah, kita harus mematuhi itu. Kalau misalnya kalian bonceng orang tua karena masih kecil, nggak boleh naik motor sendiri, nggak boleh nyetir sendiri, belum boleh. Itu harus pakai helm, itu aturan. Nah, sebagai warga Muhammadiyah yang tinggal di Indonesia, kita harus mematuhi undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalian sudah paham pasti ini semua. Kelas 3 dulu kita sudah membahas tentang apa sih amar ma'ruf, nahi mungkar yang seperti apa. Nah, sifat-sifat Muhammadiyah yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Sudah jelas di sini. Tadi yang keempat itu keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi kita juga harus aktif dalam perkembangan masyarakat, aktif bermasyarakat, tapi harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Jadi Muhammadiyah itu bisa bekerja sama, mau bekerja sama, terus menjalin bekerja sama dengan golongan organisasi Islam dimanapun. Jadi nggak harus Muhammadiyah bekerja sendiri dengan Muhammadiyah. Kalau nggak Muhammadiyah nggak mau. Nah, Muhammadiyah itu terbuka bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam rangka apa? Dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Itu sifat Muhammadiyah yang ke-8. Yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu pemerintah. Selama ini Muhammadiyah selalu membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah. Bekerja sama dengan golongan lain. Jadi kalau yang ke-8 tadi bekerja sama dengan golongan Islam atau organisasi Islam yang lainnya. Yang ke-9 ini Muhammadiyah juga tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan golongan lain, dengan organisasi lain yang misalnya bukan organisasi Islam. Dalam rangkanya apa? Dalam rangka memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, kalian sudah tahu ini, kalian pernah dengar di masa pandemi COVID ini ada namanya MCCC. MCCC itu membantu pemerintah dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID. Jadi terus mengkampanyekan tentang hidup yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ke-10, yang terakhir, sifat Muhammadiyah bersifat adil dan bijaksana. Ini sudah pasti. Nah, itu tadi sifat-sifat Muhammadiyah. Ada 10, kalian bisa baca lagi di halaman 28. Baiklah anak-anakku, materi untuk hari ini itu dulu. Minggu depan kita bertemu lagi untuk materi di bab 2 yang selanjutnya. Terima kasih, marilah kita akhiri dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.